Iya, semangat pagi teman-teman semua. Ini pada hari ini kebetulan kita di Kodiklat TNI sedang ada kegiatan penutupan pendidikan. Ini SPAPK program khusus. Jadi memang ada program khusus, ada yang reguler. Ini syarat-syaratnya gimana? Ntar simak aja videonya kita. Kebetulan alhamdulillah kita diterima di Kodiklat TNI untuk bisa melihat bagaimana cara, bagaimana melatih, bagaimana menyiapkan diri untuk bisa masuk di sekolah kedinasan. Selamat pagi. Nah, ini sekarang kita dengan Theo. Siap, Theo, kamu siswa apa nih, Theo? siap. Siswa Digma PK. Digma PK. Ini dari reguler atau yang khusus? Siap, program khusus sih. Program khusus. Berarti kamu dari... Siap, dari Universitas Pertahanan. Oh, jadi dari Unhan nih. Theo ini dari Unhan. Berapa lama pendidikan, Theo? Siap. Untuk pendidikan dunia kami S1, 4 tahun nih. 4 tahun Siap. di... Siap di Prodi Fiskal. Siap di Sentul nih. Di Sentul. Siap. Jadi ini program setelah 4 tahun di Unhan, kamu pendidikan militernya di Siap. Siap melanjutkan pendidikan di SPAPK ya. PPK. Siap. Kemarin di mana? Di Magelang. Siap, kemarin di Magelang nih. Theo, kalau boleh tahu, dulu asalnya dari Panda mana? Siap izin, Panda khusus Sunda nih. Unhan. Enggak. SMA-nya? Siap izin, untuk SMA kami berasal dari SMA Negeri Tarunanala Jawa Timur. Oh, Tarunanala. Dulu seleksinya gimana? Bisa cerita dikit nggak? Siap, mohon izin. Untuk seleksi dimulai dari administrasi izin. Administrasi. Dimulai dari nilai, kemudian dilanjutkan dengan seperti jasmani, Ya. psikologi, dan juga kesehatan jiwa. Ya. Nah, dulu kamu nyiapin itu gimana caranya? Siap, mohon izin. Untuk kami melakukan kegiatan rutinitas, izin bangun pagi, seperti berbagi melanjutkan dengan latihan psikologi sebentar, kemudian olahraga pagi, kemudian melanjutkan kegiatan seperti perkuliahan, kemudian untuk sehari ketika kosong atau malam hari ketika waktu belajar malam kami mengisi dengan kegiatan belajar seperti psikologi kembali atau akademik. Siap. Itu waktu di Unhan. Siap. Waktu sebelum masuk Unhan? Siap, sama izin. Sama? Siap, karena untuk kami di SMA, saya militer izin. Sama izin. Untuk pola kehidupan. Oh, jadi ini kebetulan Theo ini sekolahnya semi militer. Jadi udah punya pattern ya, udah punya tapi tetap menjaga kesehatan segala macam gitu ya. Nah, kamu punya ini nggak? Dulu keinginan pengen jadi tentara tuh dari kapan? Siap. Semenjak SMA izin. Dari SMA. Siap. Kamu punya tips nggak buat temen-temenmu nih yang pada mau daftar bagaimana? Siap. Mohon izin, untuk tips dari kami tidak banyak. Yang penting konsisten. izin. Siap. Konsisten, Siap. disiplin. Siap, konsisten disiplin. izin. Oke, jadi itu kuncinya ya. Oke, Theo, sukses. Siap. Semoga lancar pendidikan. Dan kamu apa materinya? Siap, laut. Laut. Selamat bertugas ya. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Lanjut, ini sekarang ada 3 teman-teman kalian yang baru saja tubdik ya. Siap, Kamu jurusannya apa? siap, kimia. Kimia. Mbaknya? Siap, agen intelijen. Wah, ngeri, dari STEM berarti ya. Siap, Yang satunya Mbak Dian? siap, agen intelijen. Agen intelijen. Kalau boleh tahu dulu memang udah punya niat dari SMA atau gimana? Siap, sudah. Udah. Siap, Terus sama. siap sama. Siap sama. Dari mana Mbak Vira? Siap, asalnya. aja. Asalnya dari Siap, dari Cianjur. Dari Cianjur. Siap, dari Kebumen. Kabupaten Dian. Siap, dari Ambon. Iya, ketahuan kok. Siap. Oh, dari Ambon. Dulu kalau dari Ambon. Dari Ambon dulu SMA emang udah niat mau masuk ke STEM. Siap, awalnya masuk Polwan. Masuk Pol. Siap. Tapi Basicnya di Polwan, namun gagal Polwan, coba tes STIN. Masuk STIN. masuk STEM. Siap. Udah ada kira-kira di STEM ngapain? Siap, awalnya bayangan cuma sebagai 007. Wih, ngeri. Hanya itu. Seven. Oke, ini buat adik-adik. Dulu cara menyiapkan diri mau masuk tes, mungkin dari Mbak Vira, gimana? Siap, untuk masuk tes Unhan sendiri sebelumnya itu saya belajarnya fisik dan akademik izin. Fisik, akademik. Siap. Psikologinya disiapkan Siap, psikologi juga izin. sama. Ngapain tuh?
Siap, kalau psikologi sendiri itu ada kami sendiri ke diskusiat ini waktu itu. Oh, jadi ada inisiatif. Siap. Ngecek. Siap, ngecek itu. Termasuk Mbak Faik juga sama? Siap, Atau gimana? Punya saya belajar mandiri waktu itu. dengan cara apa belajar mandiri? Saya belajar dari YouTube atau dari beli buku. Di YouTube ya teman-teman, jadi bisa beli buku di YouTube. Artinya ngulik sendiri. Siap, Tapi begitu tes, ada nggak kesamaan? Kalau segala macam? kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Siap, Berarti emang harus baca dan belajar ya? siap. Dian, sama? Kalau saya sendiri kemarin bimbel belajar juga. Ini juga nih, berarti ada yang bimbel. Ini 3 variatif nih, keren. Tapi dulu punya hobi olahraga nggak kalian bertiga? Siap punya. Saya punya. Dan saya di KONI, olahraga penting ya? Siap, penting. Penting buat basic. Ya, oke. Terus selama pendidikan, ada hal-hal yang istimewa nggak nih? Siap. Kamu besok kan jadi letnan 2 nih. Siap. Gimana perasaannya? Siap, senang sekali. Seneng ya? Sama. Siap sama. Siap, senang sekali. Dan sekarang bertiga basicnya orang tuanya TNI. Siap, saya sendiri TNI, tapi sudah purnawirawan. Udah purnawirawan. Siap, kami bukan TNI sih. Bukan. Dian? Kami bukan. Bukan. Artinya siapa saja, orang tuanya jadi apa aja boleh masuk ke TNI. TNI. Siap. Siap. Keren. Kamu ada nggak motivasi buat teman-teman kalian yang mau pada daftar? Kira-kira ada tips and trick buat mereka? Siap, dari saya sendiri tetap jaga fisik izin. Dan juga akademiknya dilancarkan, serta psikologinya juga jangan lupa. Jangan lupa. Dari Faik? Siap, untuk dari saya sendiri motivasi buat teman-teman semuanya yang mau masuk TNI. Tingkatkan motivasi, jangan pernah putus asa dan Iya. jangan pernah merasa minder. Oke. Dari Dian? Hanya 2, berdoa dan belajar. Wih, ngeri ini berdoa dan belajar. Ini dong kasih tahu buat teman-teman di luar sana tentang di Unhan. Kalian tuh kuliahnya gimana sih? Siap, untuk di Unhan sendiri itu semi militer izin. Semi militer. Siap. Jadi tiap hari pakai baju PDL? Siap, tiap hari pakai PDL dan Malam ada apel malam? siap, ada apel malam, ada apel pagi izin. Terus belajarnya kapan? Siap, belajarnya dari pukul 8 pagi hingga 16.40. 16.40. Habis itu ada kegiatan-kegiatan Siap, yang ada sifatnya kegiatan resimen izin. kegiatan resimen. Berarti ada tingkat 1, tingkat 2 gitu? Siap, ada tingkat 1 sampai Ada pembinaan juga? Siap, ada. Oh, oke. Sama kayak Siap, gua. kurang lebih Kurang setin lebih sama. Kurang lebih sama. Walaupun STIN kalian kuliahnya bukan gabung dengan yang Unan ya? Siap, tidak izin. Tidak izin. Beda kan? Siap, beda. Nah, yang di STIN bagaimana? Siap, kurang lebih untuk kegiatan sama. Sama. Siap. Oke. Kalian mengencourage nggak teman-teman atau para adik-adik untuk bisa masuk? Menyarankan atau tidak menyarankan? Siap, menyarankan. Menyarankan. Siap. Kenapa? Siap, karena sesuai dengan Unhan sendiri lulusannya akan menjadi perwira TNI. Perbuatan berarti udah dapat langsung pekerjaan ya? Siap, Dapat beasiswa dong? siap, Dapat uang saku dong? siap. Uang sakunya kalau boleh tahu berapa? Siap, untuk uang saku Unhan sendiri itu berbagai tingkat izin. Sesuai dengan sesuai tingkatannya. dengan tingkatan. Siap, Berarti sama di akademi ya? siap. Oke. Oke, gitu aja teman-teman. Ini sudah ada 3 orang yang sudah sukses dan insya Allah tanggal 29 ya Siap, akan dilantik menjadi letnan 2. Kita doakan nanti dinasnya juga mau ditempatin di mana aja sama aja ya. Siap. Yang penting kalian sudah menjadi perwira. Selamat, congratulations, dan yuk buat yang masih pengen masuk, teruskan tadi apa yang dibilang kakak-kakak kalian untuk memotivasi dirimu untuk bisa menjadi seperti baik. Oke, nah teman-teman, ini kita sekarang lagi bersama Kolonel Hendy. Beliau ini dulu punya experience menjadi kepala dinas personil di Lanut, artinya di Panda. Panda itu panitia daerah. Nah, nanti cerita-cerita nih Om, pengalaman Pak Hendy waktu menjadi Kadispes dalam rangka seleksi itu apa aja Pak, suka dukanya Pak? Memang kalau kita lihat ya, di setiap daerah ada perbedaan. Perbedaannya karena apa? Karena pertama, mereka banyak yang tidak mengenal apa itu TNI. Ada juga yang Oke. di daerah-daerah tertentu yang mereka ada yang antipati terhadap TNI. Contoh, Oh masih ada yang begitu ada. ya? Jadi kami contohnya pernah berdinas di di Kendari. Kendari itu mereka belum terlalu tahu TNI itu seperti apa. Tapi mereka antusias sekali untuk menjadi seorang prajurit TNI. Oke. Kemudian begitu kita berubah atau menjabat di wilayah Papua terutama,
sebagian besar dari mereka kalau mungkin karena terpengaruh dengan omongan kondisi lapangan itu seperti itu, sehingga mereka banyak juga yang antipati. Bukan mereka tidak mau jadi tentara. Berarti dulu di mana Pak? Di Biak dan di Jayapura. Wah, jadi beliau punya pengalaman nyeleksi. Nah, Pak, biasanya kendalanya anak-anak yang mau ikut seleksi itu apa biasanya yang paling klasik? Memang yang paling klasik itu mereka beranggapan bahwa menjadi seorang prajurit TNI seperti kita cari pekerjaan seperti biasa. Padahal ketentuannya kan ada beberapa persyaratan yang harus disiapkan. Yang pertama mereka harus sehat, itu udah pasti. Kedua, keselamatan jasmani juga harus prima. Ya. Kemudian juga dari secara dari jas dia juga harus memiliki keselamatan jas yang bagus. Kemudian juga dia harus memiliki nilai akademis lah, paling tidak dia memiliki akademis. Contohnya sesuai dengan golongan, ada Bintara Tamtama, paling tidak SMA. Nanti masuk Taruna juga SMA yang memang nilainya juga sudah. Dan harus IPA. Dan juga harus IPA ya. Kemudian nanti kalau seperti yang ada di belakang ini, ya mereka adalah dari SMAPK, mereka adalah dari sumber sarjana. Tapi ini Unhan ya Pak ya? Ada Unhan, ada STIN, ada Politeknik Penerbangan Indonesia, ada juga dari teknik Politeknik Cyber ya, dari BSSN. Jadi banyak sekali yang diterima. Ini untuk yang gelombang pertama ya, ini dari sekolah kedinasan, itu mereka dididik selama 1,5 bulan. Kalau yang reguler Pak? Dan pembukaannya sama dengan ini kemarin pada saat bulan Desember. Tapi mereka masih pendidikan 3 bulan ya, sampai nanti bulan Maret. Dia lebih lama karena mereka dari perguruan tinggi umum ya, dari perguruan tinggi umum, sehingga mereka harus menambah kemampuan untuk di bidang kemiliteran, ditambah waktunya adalah sekitar 3 bulan totalnya. Pak Hendi, kalau pengalaman Bapak menjadi kepala dinas personil yang nyeleksi mereka, ini kebanyakan rata-rata yang gugur itu karena apa Pak? Yang gugur itu lebih banyaknya adalah di kesehatan, di psikologi, ya. Kemudian kalau untuk yang taruna di akademik, ya, untuk yang taruna. Kemudian yang sebagian besar mungkin kalau jas, mereka kalau udah tahu akan ada seleksi, mereka fokusnya hanya ke jas. Padahal hanya tes itu bukan hanya jas. Kita ada akademiknya, ada juga psikologinya, ada juga kesehatan. Kalau jas mungkin bisa dibina mungkin dalam waktu 1 bulan bisa lah. Tapi kesehatan itu tidak bisa dalam waktu singkat. Nggak ada yang bisa instan. Tidak bisa instan. Dia harus disiapkan lama. Pun jauh hari. Begitu juga akademik. Akademik itu tidak bisa kita belajar sebentar jadi tidak. Tetap harus menggunakan membutuhkan waktu yang cukup lama. Kalau psikologi ya itu memang psikologi tidak bisa dipelajari, tetapi bisa juga kita memahami, mengenal. Ya, makanya perlu adanya pengenalan masalah psikologi, sehingga biar tahu dengan situasi yang akan dia terjun. Contohnya dia menjadi seorang prajurit TNI, psikologinya seperti apa sih prajurit TNI itu? Ya. Pak, tips nih Pak buat adik-adik anak-anak yang mau ikut seleksi, kira-kira ada 1 tips, trik yang jitu buat mereka? Ya, yang utama adalah tetap harus mempersiapkan diri lebih awal. Ya, jadi kalau mungkin dia tamatan SMA, berarti dari kelas 1 sudah dibina. Kelas 1, kelas 2. Kan ada yang nanya saya ini dari SD loh, Pak. Ya, itu lebih bagus lagi. Karena akan lebih siap lagi. Ya, secara psikologi, secara kesehatan, yang utama tuh kesehatan. Karena kesehatan kalau tidak dibina dari awal akan susah sekali. Penyembuhannya, recovery-nya itu akan susah. Ya, kalau jas mungkin ya paling tidak tetap harus kita butuhkan waktu 1 tahun lah ya, biar dia bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Itu. Terima kasih Pak Hendi. Intinya teman-teman semua, siapapun yang ingin masuk ke sekolah kedinasan, mau jadi prajurit TNI Polri, 1 kesiapan ya harus disiapkan. Dan semuanya itu bisa dipelajari, bisa disiapkan, tidak ada yang tidak mungkin. Ya, teman-teman semua, tadi kita sudah baru saja melihat penutupan pendidikan SMAPK ya, program khusus. Jadi tadi tuh ada dari STIN, ada dari Unhan, dan ada dari PLP kalau nggak salah, penerbangan. Jadi mereka adalah SMAPK program khusus yang mereka tadi cerita bagaimana seleksinya, bagaimana mereka pendidikannya, dan juga kita tadi ngobrol dengan Kolonel Hendi bagaimana pengalaman beliau menyeleksi. Mudah-mudahan bisa menambah referensi, menambah pengalaman, dan menambah motivasi buat adik-adik semua yang ingin masuk ke sekolah kedinasan. Ciao, sukses!